Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nuzulur Rahmat dengan NIM 220210501008 dari Prodi Teknik Komputer kelas D tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja dari SAP1 atau Simple as Possible. Oke, untuk komponen pertama terdapat program counter atau PC. Program counter pada SAP1 adalah suatu register yang menyimpan alamat instruksi dalam bentuk bilangan biner. Setiap instruksi dalam program memiliki alamatnya sendiri, dan program akan mengarahkan eksekusi ke alamat instruksi berikutnya setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi. Untuk cara kerjanya, program counter awalnya diatur ke alamat awal program. Biasanya alamat awal program adalah 0000 atau 0001, tergantung pada desain SAP1 yang digunakan. Ketika komputer SAP1 melakukan siklus instruksi, program counter akan mengeluarkan alamat instruksi saat ini ke bus alamat. Alamat instruksi tersebut akan digunakan untuk membaca instruksi dari memori program. Instruksi tersebut akan dimuat ke dalam register instruksi dan dipecah menjadi opcode dan operan. Setiap instruksi saat ini selesai dieksekusi, program counter perlu diupdate untuk menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Ini dilakukan dengan menambahkan 1 ke nilai program counter saat ini. Program counter kemudian memasukkan alamat instruksi berikut ke bus alamat, dan siklus instruksi selanjutnya dimulai dengan membaca instruksi dan memori program. Proses ini berulang-ulang sampai program mencapai instruksi akhir atau diberhentikan secara eksternal. Lalu komponen yang kedua berada di bawah program counter atau PC, yaitu adalah input dan mark. Input pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan data yang akan ditulis ke memori. Register ini bertanggung jawab untuk menerima data dari sumber eksternal seperti keyboard atau perangkat lain sebelum data tersebut ditulis ke memori. Lalu MAR pada SAP1 adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses. Register ini menerima alamat memori dari program counter atau PC yang tadi kita bahas, decoder atau instruksi lainnya, dan mengirimkan alamat tersebut ke memori. Untuk cara kerjanya sendiri, cara kerja input adalah data yang akan ditulis ke memori diberikan ke input dari sumber eksternal. Input kemudian menyimpan data tersebut dalam registernya. Data yang ada dalam input kemudian dikirim melalui bus data ke memori untuk ditulis pada alamat yang ditentukan oleh MAR atau Memory Address Register. Cara kerja MAR adalah alamat memori yang akan diakses diberikan ke MAR dari sumber yang sesuai, seperti PC atau decoder. MAR menyimpan alamat tersebut dalam registernya. Alamat memori dalam MAR kemudian dikirim melalui bus alamat ke memori untuk mengambil atau menulis data pada alamat yang bersangkutan. Lalu komponen yang berada di bawah input dan MAR terdapat RAM 16x8. RAM 16x8 pada SAP1 terdiri dari 16 lokasi memori yang disusun secara berurutan, diawali dari alamat 0000 hingga 1111 dalam notasi heksadesimal. Setiap lokasi memori dapat menyimpan 8 bit data. RAM ini digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data yang digunakan dalam operasi komputasi. Untuk cara kerjanya terdapat berbagai cara, yaitu yang pertama, alamat memori. Alamat memori yang akan diakses oleh RAM ditentukan oleh bus alamat yang dikirimkan oleh MAR atau Memory Address Register tadi yang terdapat pada input dan MAR. Alamat tersebut dikonversi ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan RAM 16x8. Dalam hal ini, 4 bit alamat akan digunakan untuk mengakses 16 lokasi memori. Yang kedua adalah baca data. Setelah alamat memori dikonfigurasi, RAM membaca data dari lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut. Data yang terbaca dikirim melalui bus data ke komponen yang membutuhkan seperti register atau ALU, Arithmetic Logic Unit. Yang ketiga terdapat tulis data. Jika ada operasi penulisan data ke RAM, data yang ingin ditulis dikirim melalui bus data. Alamat memori yang ditentukan oleh MAR diaktifkan. Data yang dikirim ditulis ke lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut. Yang keempat terdapat pembacaan instruksi. Dalam proses pembacaan instruksi, setelah alamat instruksi yang dikirim dari program counter atau PC atau komponen yang pertama tadi dikirim ke RAM,
Instruksi di lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut dibaca dan dimuat ke dalam instruksi register atau IR atau komponen yang selanjutnya akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah pembacaan data. Dalam proses membaca data dari RAM, alamat memori yang dikirim oleh MAR diteruskan ke RAM. Data di lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut dibaca dan dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1 seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit atau register. Lalu komponen selanjutnya yaitu Instruction Register atau IR. Instruction Register adalah register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi dalam bentuk biner. Instruksi ini terdiri dari opcode atau kode operasi dan operan data atau alamat terkait dengan operasi. IR atau Instruction Register menyediakan tempat untuk menyimpan instruksi saat ini sebelum instruksi tersebut diteruskan ke komponen lain dalam SAP1 untuk dieksekusi. Untuk cara kerjanya, itu terdapat berbagai cara, yaitu yang pertama pengambilan instruksi. Alamat instruksi yang akan dieksekusi ditentukan oleh program counter atau PC. Alamat instruksi tersebut dikirim ke RAM atau memori program melalui bus alamat. Instruksi di lokasi memori yang sesuai dengan alamat tersebut dibaca oleh RAM. Lalu yang kedua terdapat penyimpanan instruksi. Instruksi yang dibaca dari memori atau program atau RAM dikirim melalui bus data. Instruksi tersebut diterima oleh IR atau Instruction Register dan disimpan dalam register tersebut. Instruction Register menyimpan instruksi dalam bentuk biner, termasuk opcode dan operannya. Pemecahan instruksi setelah instruksi disimpan dalam IR, instruksi tersebut kemudian diproses lebih lanjut oleh komponen lain dalam SAP1. Decoder membaca opcode dari Instruction Register atau IR untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan. Operan instruksi juga dapat digunakan oleh komponen lain seperti register atau ALU, Arithmetic Logic Unit, untuk eksekusi instruksi. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah eksekusi instruksi. Setelah pemecahan instruksi, komponen-komponen lain dalam SAP1 menggunakan informasi dari IR atau Instruction Register untuk melakukan operasi yang sesuai. Opcode dapat mengarahkan komputer untuk melakukan operasi aritmetika, logika, atau transfer data yang sesuai berdasarkan instruksi yang diambil dari Instruction Register. Operan dapat digunakan sebagai sumber data atau alamat yang dibutuhkan dalam operasi instruksi. Lalu komponen selanjutnya yaitu adalah controller dan sequencer. Controller atau sequencer dalam SAP1 adalah komponen yang bertugas mengontrol urutan eksekusi instruksi dalam komputer. Dia mengendalikan aluran instruksi, menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap siklus clock, dan mengarahkan aktivitas komponen-komponen lain dalam SAP1 agar instruksi dieksekusi dengan benar. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Siklus clock. Controller beroperasi berdasarkan siklus clock. Setiap siklus clock, controller mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk eksekusi instruksi berikutnya. Yang kedua adalah pembacaan instruksi. Controller membaca instruksi dari instruksi register IR atau komponen sebelumnya yang kita bahas. Instruksi ini terdiri dari opcode atau kode operasi dan operan data atau alamat yang terkait dengan operasi. Yang ketiga adalah pemecahan instruksi. Controller menggunakan decoder untuk membaca instruksi dan mengidentifikasi jenis operasi yang harus dilakukan. Yang keempat terdapat aktivasi komponen lain. Berdasarkan instruksi yang diterima dari decoder, controller mengaktifkan komponen-komponen lain dalam SAP1 untuk menjalankan operasi yang sesuai. Misalnya, controller dapat mengarahkan ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk melakukan operasi aritmatika atau logika tertentu, mengontrol pemindahan data antar register, atau mengarahkan aliran instruksi selanjutnya. Yang kelima adalah peningkatan program counter atau PC. Setelah instruksi saat ini dieksekusi, controller meningkatkan nilai program counter PC untuk menunjuk ke alamat instruksi berikutnya. Peningkatan PC ini dilakukan agar eksekusi instruksi dapat berlanjut ke instruksi selanjutnya dalam aliran program. Selanjutnya adalah pengulangan siklus. Proses yang tadi berulang pada setiap siklus clock sehingga instruksi-instruksi dalam program dapat dieksekusi secara berurutan sampai program mencapai instruksi akhir atau diberhentikan secara eksternal. Lalu selanjutnya terdapat komponen akumulator A. Akumulator A adalah register khusus dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan dioperasikan. Data yang ada dalam akumulator A dapat digunakan dalam operasi aritmatika, logika, dan juga transfer data.
Akumulator A berfungsi sebagai tempat penyimpanan utama untuk operasi dan hasil yang dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Untuk cara kerjanya, yaitu pertama penyimpanan data. Data yang akan dioperasi atau hasil operasi ditempatkan dalam akumulator A. Data tersebut dapat berasal dari sumber eksternal seperti input atau dari operasi sebelumnya. Yang kedua adalah operasi aritmetika dan logika. Akumulator A digunakan sebagai operan dalam operasi aritmetika dan logika. Contoh operasi yang dapat digunakan melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi logika AND, OR, dan XOR, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transfer data. Data dalam akumulator A dapat ditransfer ke komponen lain dalam SAP1 seperti register dan juga output. Misalnya, hasil operasi yang ada dalam akumulator A dapat ditransfer ke register untuk penyimpanan jangka panjang atau ditampilkan pada output. Yang keempat yaitu penggunaan data hasil. Hasil operasi yang ada dalam akumulator A dapat digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Misalnya, hasil operasi aritmetika dapat digunakan dalam instruksi berikutnya atau ditampilkan pada output juga. Yang kelima adalah pembaruan data. Data dalam akumulator A dapat diperbarui melalui operasi aritmetika atau logika. Hasil operasi dapat disimpan kembali ke akumulator A untuk digunakan dalam operasi selanjutnya. Untuk komponen selanjutnya yaitu adder atau subtractor. Adder atau subtractor adalah komponen dalam SAP1 yang berfungsi untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada data yang ada pada register akumulator A dan B. Adder atau subtraktor menghasilkan hasil operasi yang dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama adalah input data. Adder atau subtraktor menerima input data dari register akumulator A dan B. Data dalam akumulator A digunakan sebagai data utama, sedangkan data dalam akumulator B digunakan sebagai data yang akan ditambahkan atau dikurangkan. Yang kedua adalah pilihan operasi. Adder atau subtraktor dapat dikonfigurasi untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Mode operasi dapat ditentukan melalui sinyal kendali yang dikendalikan oleh komponen pengendali atau controller atau sequencer atau komponen yang kita bahas sebelumnya. Yang ketiga adalah penjumlahan. Jika adder atau subtraktor dikonfigurasi dalam penjumlahan, data dalam akumulator B akan ditambahkan ke dalam akumulator A. Proses penjumlahan dilakukan dengan menggunakan logika penjumlahan biner pada bit-bit data yang sesuai. Yang keempat adalah pengurangan. Jika adder atau subtraktor dikonfigurasi dalam mode pengurangan, data dalam akumulator B akan dikurangkan dari data dalam akumulator A. Proses pengurangan dilakukan dengan menggunakan logika pengurangan biner pada bit-bit data yang sesuai. Yang kelima adalah hasil operasi. Adder atau subtraktor menghasilkan hasil operasi penjumlahan atau pengurangan. Hasil ini dapat disimpan kembali ke akumulator A atau digunakan oleh komponen lain dalam SAP1 seperti register ataupun output. Dan yang keenam adalah overflow. Dalam operasi penjumlahan atau pengurangan, jika hasil operasi melebihi kapasitas bit yang tersedia, maka terjadi overflow. Overflow dapat dideteksi dan ditangani oleh komponen lain dalam SAP1 seperti overflow flag. Untuk komponen selanjutnya adalah B-register. B-register adalah register dalam SAP1 yang digunakan untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam operasi aritmetika, logika, dan transfer data. Data dalam B-register dapat berasal dari sumber eksternal seperti input atau dari operasi sebelumnya. B-register berfungsi sebagai penyimpanan sementara dan bekerja sama dengan akumulator A untuk menjalankan instruksi dan operasi yang diperlukan. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Penyimpanan data. Data yang akan digunakan dalam operasi aritmetika, logika, atau transfer data ditempatkan dalam B-register. Data tersebut dapat berasal dari input eksternal, instruksi sebelumnya, ataupun operasi sebelumnya yang melibatkan B-register. Yang kedua adalah transfer data. Data dalam B-register dapat ditransfer ke komponen lain dalam SAP1 seperti akumulator A, output, atau register lainnya. Misalnya, data dalam B-register dapat ditransfer ke akumulator A untuk dilakukan operasi aritmetika atau logika. Yang ketiga adalah operasi aritmetika dan logika. Data dalam B-register dapat digunakan sebagai operan dalam operasi aritmetika dan logika. Contoh operasi yang melibatkan B-register termasuk penambahan, pengurangan, operasi logika AND,
OR, XOR, dan lain-lain. Yang keempat adalah pembaruan data. Hasil operasi yang melibatkan B register dapat disimpan kembali ke B register untuk digunakan operasi selanjutnya atau ditransfer ke akumulator A. Yang kelima adalah sinkronisasi. B register bekerja secara sinkron dengan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada dalam B register tetap stabil selama siklus clock kecuali ada instruksi atau operasi yang mengubahnya. Komponen selanjutnya yaitu adalah output register. Output register adalah register dalam SAP1 yang berfungsi untuk menyimpan sementara data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar. Data yang ada dalam output register dapat berasal dari hasil operasi atau instruksi yang dieksekusi oleh SAP1. Output register memungkinkan komputer untuk menyimpan data hasil dan menampilkan hasil tersebut secara eksternal. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Penyimpanan data. Data yang akan ditampilkan pada output perangkat luar ditempatkan dalam output register. Data tersebut dapat berasal dari hasil operasi aritmetika, logika, instruksi, atau dari sumber lain dalam SAP1. Yang kedua, transfer data. Data dalam output register dapat ditransfer langsung ke perangkat luar, seperti tampilan LED atau monitor. Transfer data ini biasanya dikendalikan oleh komponen pengendali atau controller atau sequencer untuk memastikan data yang telah ditampilkan pada waktu yang tepat. Yang ketiga, sinkronisasi. Output register bekerja secara sinkron dan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada di dalam output register tetap stabil selama siklus clock, kecuali ada instruksi atau operasi yang mengubahnya. Yang keempat adalah pembaruan data. Hasil operasi atau instruksi yang melibatkan output register dapat memperbarui data yang ada dalam register. Data yang baru diperbarui dapat langsung ditampilkan pada output perangkat luar. Yang kelima atau yang terakhir adalah tampilan eksternal. Data yang ada dalam output register akan ditampilkan pada perangkat luar yang terhubung ke SAP1 seperti tampilan LED, monitor, atau perangkat tampilan lainnya. Data tersebut dapat memberikan informasi atau hasil dari operasi yang dilakukan oleh SAP1. Baiklah, untuk komponen terakhir yaitu adalah binary display. Binary display adalah perangkat output pada SAP1 yang digunakan untuk menampilkan bilangan dalam bentuk binar. Biasanya, binary display terdiri dari serangkaian lampu LED atau 7 segmen yang dapat diatur untuk mewakili digit binar, mulai dari 0 hingga 9 atau huruf A hingga F untuk notasi heksadesimal. Binary display memberikan representasi visual dari bilangan binar yang ada di dalam register SAP1. Untuk cara kerjanya yaitu 1. Penyimpanan data. Data dalam bentuk binar yang akan ditampilkan disimpan dalam register seperti akumulator A atau output register. Yang kedua adalah konversi binar ke visual. Data binar dalam register dikonversi menjadi representasi visual yang dapat dibaca oleh manusia menggunakan binary display. Misalnya, setiap digit binar dapat dikaitkan dengan segmen-segmen pada LED yang mewakili digit binar tersebut. Yang ketiga adalah pengaturan lampu LED. Binary display mengatur kondisi lampu LED atau segmen-segmen yang mewakili digit binar yang sesuai. Lampu LED yang terkait dengan bit bernilai 1 akan dinyalakan, sedangkan yang terkait dengan bit bernilai 0 akan dimatikan. Yang keempat adalah tampilan bilangan binar. Setelah pengaturan lampu LED, binary display akan menampilkan bilangan binar secara visual. Representasi visual ini dapat dibaca oleh manusia untuk memahami nilai binar yang ditampilkan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah sinkronisasi dengan clock. Binary display bekerja secara sinkron dengan siklus clock dalam SAP1. Data yang ada dalam register akan ditampilkan pada binary display saat sinyal clock tepat waktu. Baiklah, itulah tadi penjelasan dan juga penjelasan untuk tata cara dari komponen-komponen yang terdapat pada SAP1 atau Simple as Possible 1. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.